Pemirsa, Lampung sejak lama dikenal sebagai Mangrove Center dan kawasan pesisir Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang banyak terdapat ekosistem mangrove. Akan tetapi, kondisi ekosistem mangrove tersebut sangat rentan dengan tingginya aktivitas manusia dan lingkungan yang disebabkan oleh adanya proses sedimen dan abrasi. Akibatnya, ekosistem mangrove di Lampung Timur terus mengalami perubahan. Perubahan kondisi ekosistem mangrove itu menjadi fenomena yang terjadi dan hingga saat ini masih belum ditemukan jawabannya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dalam jangka panjang. Hal tersebut yang menjadi pokok-pokok pemikiran Dr. Rudy Hilmanto dalam penelitiannya berjudul Pengukuran dan Monitoring Pembentuk Fisik Pesisir Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, yang dipaparkan dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pertanian Unila, Rabu 27 Januari 2021. Yang perlu disikapi ya respon dan artinya gerak yang bisa untuk memperbaiki ekosistem seperti itu. Karena kondisi ekosistem mangrove ini memang kondisi yang rentan dan sensitif. Artinya di situ pihak-pihak yang berkepentingan yang bersentuhan langsung itu perlu perhatian yang besar terhadap ekosistem mangrove. Hanya bukan memanfaatkan, mengelola saja. Adapun tujuan dari penelitian tersebut diantaranya: pertama, monitoring perubahan di pesisir Kabupaten Lampung Timur. Kedua, pengukuran variabel fisik terkait sedimen transport. Ketiga, uji analisis statistik hubungan dan pengaruh variabel fisik. Keempat, gambaran efek proses dan fenomena terkait dengan perubahan di daerah pesisir. Dan yang terakhir, membuat model hubungan dan pengaruh variabel fisik. Ya, baik, terima kasih Dr. Rudy Hilmanto. Ini disertasinya berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Kita tahu wilayah pantai Provinsi Lampung ini merupakan urutan kedua secara nasional yang memiliki panjang pantai terpanjang. Nah, oleh karena itu ilmu yang dipelajari oleh saudara Rudy Hilmanto ini sangat penting berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan wilayah mangrove. Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengelola hutan mangrove yang ada di Provinsi Lampung ini? Nah, salah satu ilmu yang dimiliki oleh saudara Rudy Hilmanto ini yang penting untuk pengembangan ilmu dan pembangunan Provinsi Lampung. Kita tahu bahwa pantai timur ini langsung berhadapan dengan laut lepas, sehingga abrasi dan pengembangan hutan mangrove itu sangat sulit. Nah, oleh karena itu ini perlu di-maintain, perlu dikelola supaya pengikisan oleh abrasi dan kerusakan mangrove itu bisa kita cegah. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya penelitian yang berkaitan dengan abrasi dan hutan mangrove ini bisa berkontribusi dalam pembangunan wilayah pesisir. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Sugeng P. Haryanto selaku promotor dalam sidang tersebut menyampaikan bahwa kerusakan ekosistem hutan mangrove yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lampung Timur. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka penduduk sekitar akan mengetahui manfaat dari ekosistem mangrove tersebut. Tidak akan bisa membangun bahasa itu kalau nggak pendidikannya nggak kita tingkatkan. Jadi dimulainya dari latar justru dari pendidikan, ya, supaya tahu bahwa mangrove ini penting ini. Kalau dia nggak sekolah, ya taunya pokoknya saya penting dapat duit. Tapi kalau dia tahu, akhirnya kan dia tidak berpikir itu. Oh ya, bagaimana yang akan datang lebih bagus, justru akan menghasilkan yang akan datang. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi nah sekarang pendidikannya dulu. Ya, nah sekarang perhatikan itu karena
nggak ada artinya lah ya. Dengan uang banyak pun kalau dia nggak ngerti itu hancur nanti kerugian untuk dia. Apalagi sekarang bencana di mana-mana kan karena itu. Tapi kalau dengan kesadaran penuh dia mulai sadar untuk itu, dia akan lebih bagus lagi untuk melakukan itu. Jadi yang harus kita kerjakan atau pembinaan lambung ini saya bilang pendidikan. Pendidikan dulu dimulai dari masuk, pendidikan. ya mulai kalau sekarang ini mungkin dengan model KKN ya, binaan KKN masyarakat supaya dia rajin belajar gini gitu, kira-kira seperti itu. Sementara itu, Rektor Unila yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi menyampaikan bahwa penelitian ini sangat aplikatif dan dapat berkontribusi bagi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Sebetulnya Lampung Mangrove Center itu sudah terwujud lama, gitu ya. Sudah banyak program-program diluncurkan sana, tetapi akhir-akhir ini agak terbengkalai ya. Pertama karena pengaruh COVID ya. Kemudian kedua, pengelolanya perlu direvitalisasi, ya, direkonstruksi ya, sehingga kita bisa lihat nanti mangrove itu bisa menjadi pusat laboratorium para mahasiswa untuk riset kelautan dan pesisir, kemudian dosen-dosen untuk riset, dan itu memang potensinya bagus. Dan sekarang sudah, kalau dulu cuma 700 berapa meter gitu ya, sekarang mungkin udah lebih panjang ya dengan pelestarian tanaman mangrove-nya di situ. Jadi aplikatif nggak Pak disertasi ini Pak? Bisa diaplikasikan nggak Pak? Ya sebetulnya ya sangat bisa diaplikasikan ya. Hanya saja memang ada beberapa kekurangan tadi ya, bisa kita lihat bahwa dia tidak terlalu memperhitungkan yang faktor eksternal seperti ada das ya, kemudian sumber daya manusia ya, yang juga bisa tidak saja memperbaiki mangrove-nya tetapi juga bisa merusak ya. Karena saya juga lama di sana dulu kan. Ya ada 18 apa berapa keluarga yang sampai sekarang ini masih berada di situ. Seharusnya mereka bisa direlokasi ke tempat yang lain ya untuk pelestarian. Saya pikir itu ya. Berdasarkan hasil penelitian Dr. Rudi Hilmanto, bahwasannya diperlukan upaya semua pihak secara berkesinambungan terkait kebijakan pengelolaan lanjutan daerah pesisir yang mengarah pada perbaikan ekosistem mangrove agar kelestarian secara ekologi, ekonomi, dan sosial dapat terus lestari. Dalam sidang promosi doktor tersebut menghadirkan penguji eksternal dari IPB University, Dr. Yudi Setiawan secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom. Sidang tersebut diselenggarakan secara online maupun offline, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tim Liputan melaporkan.